luar biasa. Oke, baru tepuk tangan supaya semangat ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Oke, semangat ya, semangat. Oke, apakah sini semuanya sudah sarapan tidak? Sudah. Oke, jadi perlu ya, sarapan itu perlu sebelum ke sekolah. Kenapa? Ya untuk menjaga kesehatan supaya dalam mengikuti pembelajaran itu semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi kalau biasanya ada yang biasa loyo karena tidak makan dari rumah. Oke, baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran hari ini kita mulai atau kita buka dengan berdoa dulu. Oke, kita kelasnya pimpin temannya dulu berdoa. Baik, jadi semuanya berdoa tadi ya. Kalau berdoa itu harus betul-betul berdoa ya, jangan main-main, jangan cuma intip saja. Asal bikin tunduk dibilang berdoa. Ya harus berdoa sesuai artinya ya betul-betul. Oke, baik anak sekalian, sebelum kita lanjut pembelajaran pada saat ini, alangkah baiknya kita bawa absen dulu ya untuk kehadirannya. Mungkin saya absen saja. Oke, Andi Aura, Abdul Galib, Abdul Malik, Afgan, Ahmad Faruk, Aisyah, Alkiano, Anggun, Asima, Baso Geril, Dedi Kurniawan, Erin, Erlita, Ferdian, Ismail, Jessica, Muhammad Afriansa, Muhammad Nasrin, Muhammad Sakir, Muhammad Budi Al-Ghazali, Nasifa, ini masih isin ya? Oh iya. Noval Asis, Rizky, Silva, Supriyadi, Suryana, Ulfa, Wahyu, Widya, Kaisaki. Oke, tepuk tangan kita semua ya. Namanya isinya ke sengkang ya. Mungkin ada teman yang keluarga. Oke, baik anak semua. Saya mau semuanya kita berdiri dulu. Berdiri. Ya, kan pagi-pagi harus ya semuanya kita berolahraga. Tapi bukan berolahraga pada saat ini ya. Kita akan menyanyi. Kayaknya ini tidak lazim jadi lagunya toh. Maksudnya sudah lazim lagunya satu bangsa. Pasti semua yang tahu. Oke, kita nyanyi sama-sama dengan penuh semangat ya. Lagu nasional ini supaya jiwa nasionalisme kita itu masih tetap terjaga ya. Jadi semakin kita menyanyi lagu nasionalisme itu jiwa patriotisme kita itu semakin bertambah-tambah ya. Jadi ini wajib, ini ada mengandung makna yang besar. Satu nusa satu bangsa ini lagunya. Ini pendek walaupun pendek tapi ini maknanya luar biasa untuk negara kita. Ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu perlu kita nyanyi ya. Jadi ini harus dihormati. Lagu-lagu wajib nasional itu harus anak-anakku semuanya harus dihafal. Oke. Baik anak sekalian,
Di sini ada permainan. Ayo coba tebak aku. Oke, kita permainan di sini ya. Tebak aku ini tebak-tebakan seperti kayak pertemuan sebelumnya kita melakukan tebak-tebakan, tapi ini berbeda lagi, cluenya berbeda. Ini kalau kalian sudah paham ini akan mengantar kalian apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama, aku memiliki manfaat bagi beberapa negara. Oke, so ada yang sudah tahu? Oh, masih bingung karena masih sangat ya. Masih sudah ada yang tahu kah? Belum? Oke, masih belum. Masih kayak memang biasa. Kalau tebak-tebakan itu biasa. Mungkin ketiga baru bisa ditebak atau keempat baru bisa ditebak. Mungkin kalau yang pertama masih bingung apa sih sebenarnya ini? Aku memiliki manfaat bagi beberapa negara. Berarti ini yang kita belajar terkait beberapa negara. Oke, clue yang kedua. Aku adalah suatu organisasi. Nah, ini masih ambigu juga ya. Ini organisasi, banyak organisasi. Tapi ini masih ambigu juga yang kedua. Oke, ini aku adalah suatu organisasi. Masih bingung ini. Saya ini organisasi. Organisasi itu banyak sekali ya. Bisa saja OSIS, banyaknya. Tapi ini sudah bisa menjawab. Sudah ada yang bisa jawab? Apa kira-kira ini? Masih belum? Sudah ada yang bisa jawab? Belum? Oke, kalau begitu kita lanjut ke clue yang ketiga. Aku mewadahi beberapa negara. Ayo, sudah ada yang bisa tebak? Apa kira-kira ini? Oke, apa? Luar biasa ya, baru clue ketiga. Tepuk tangan dulu. Luar biasa, ini hasilnya. Oke, ini mau perjelas lagi. Yang keempat ini, aku memiliki 10 negara anggota. Sudah jelas tadi hasilnya. Ternyata ini cerdas-cerdas ternyata di siswa-siswa ya. Oke, yang kelima, aku organisasi yang ada di sana sudah jelas. ASEAN. Ya, berarti pelajaran kita pada hari ini akan terkait dengan ASEAN. Ya, organisasi yang ada di Asia Tenggara. Oke. Baik sekalian. Oke, di sini. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, masih globalisasi ya. Subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran kelima. Oke, jadi ini ya kita pelajari hari ini. Oke, baik anak sekalian, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita pelajari. Sebenarnya ini ada tujuan pembelajaran, ada 7. Tapi saya ambil yang intinya saja ini yang kalian bisa pahami saja. Oke, mungkin satu orang bisa baca. Coba Wahyu yang pertama baca. Dari berdiri dengan suara yang lantang. Yang pertama apa tujuannya kita hari ini? Setelah mencari informasi, siswa mampu menjelaskan bentuk kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN dengan benar. Oke, tepuk tangan. Kalau kalian berbicara di depanmu itu harus diberikan apresiasi. Oke. Baik, yang kedua saya minta yang perempuan lagi. Oke, Sima yang depan. Oke, tangan dulu. Nah, ini saya temukan. Oke, yang ketiga terakhir lagi. Coba Noval Asis. Oke. Oke, tepuk tangan. Ya, itu apa yang kita pelajari hari ini? Nah, ini pentingnya tujuan pembelajaran supaya kalian tahu, ini kita berbicara ASEAN dan ini sudah ada jelas membuat peta pikiran ada nanti. Oke, yang terakhir perempuan lagi, Ulfa, yang keempat. Oke, di sini ada masih terkait reklame. Tapi pada saat ini Bapak akan fokus menggunakan satu model project based learning. Itu project, artinya untuk yang keempat itu tujuan pembelajaran itu nanti kita akan lakukan di minggu depan untuk membuat posternya ya. Nanti kita akan bahas di sini. Oke, baik anak-anak sekalian. Semuanya kita fokus semua di sini ya. Jadi di sini kalau bisa naikkan semua pensil dengan pulpennya. Siapkan semua. Karena di sini ada video, kamu akan melihat, ya, kamu akan melihat beberapa video. Jadi harus siapkan pulpennya. Kalau ada yang perlu dicatat. Oke, sudah semua. Coba siapkan semua dulu.
sudah, langsung saya putar videonya. Di sini ada suatu cerita animasi, masih terkait pembelajaran kita juga. Oke? Oke, perhatikan. Ini ya, saya putar. Indonesia. Perhatikan videonya. Setelah ini saya akan berikan beberapa pertanyaan yang terkait itu. Nah, ini petualangan. Antara kalian yang salah. Nah, jadi kita hari ini punya misi untuk membuat Nisa dan Syifa saling baikan kembali. Gitu deh. Oh gitu. Wah, pentingnya kerjasama. Hihihi. Ayo dong teman-teman, putar karetnya yang kencang. Ih, Nisa, kamu kok gak kelar-kelar sih mainnya? Aku kan juga mau main. Sebentar lagi ya, Syifa. Hihihi. Ih, Syifa, kok kamu jahat sih? Kenapa karetnya gak diputar sih? Kan jadinya jatuh si Nisa. Habisnya dari tadi Nisa gak kelar-kelar main karetnya. Ya, tapi kan memang Nisa belum selesai mainnya. Ah, ya udah deh. Kalau gitu aku pulang aja. Aku salah ya, Leli. Enggak kok, Nis. Tak apa-apa. Kamu gak salah. Ya udah, Nis. Kita pulang aja yuk. Perhatikan ya, baik. Dari sini akan ada beberapa pertanyaan yang timbul. Mas Jamal, Leli boleh minta tolong gak? Iya, Leli. Boleh. Mau minta tolong apa? Ini, Mas Jamal bisa benerin karet gelap gak? Loh, kok bisa rusak gini, Dek? Emangnya kenapa? Ini, Mas. Tadi kan Leli main karet sama Nisa sama Syifa. Terus Syifanya marah karena Nisa mainnya kelamaan. Syifanya gak mau muterin karetnya lagi. Terus si Nisa jadi kesangkut kakinya di karet. Terus jatuh. Nah, karetnya jadi rusak begini deh. Loh, kok bisa marahan sih? Kalian kan berteman. Ya Leli sih gak marah, Mas. Cuma Syifanya yang marahan jadinya sama Nisa. Gini Leli, Mas Jamal punya ide. Mas Jamal, sebetulnya kita mau ngapain sih? Jadi tuh Mas Jamal tadi sedih dengar kalau kalian pada musuhan. Seharusnya kalian sebagai teman gak boleh saling musuhan, meskipun ada salah satu dari antara kalian yang salah. Nah, jadi kita hari ini punya misi untuk membuat Nisa dan Syifa saling baikan kembali. Gitu deh. Oh gitu. Wah, ide Mas Jamal keren banget. Iya Mas, Leli juga sedih kalau Nisa dan Syifa pada musuhan. Nah, ini Mas Jamal tadi sudah siapin kertas yang isinya peta harta karun. Sekarang kamu selipin kertasnya di bawah pintu ya. Terus kamu panggil Nisa. Oke Mas. Assalamualaikum. Nisa. Nisa. Ayo deh, sekarang kita pergi. Loh, kok gak ada orang ya? Perasaan tadi ada yang manggil namaku. Ini kertas apa ya? Ini peta apa ya? Astagfirullah, ini kan peta harta karun. Wah, kalau begitu aku harus mencari harta karun ini sebelum ada yang menemukannya. Nah, Leli, sekarang kamu juga taruh kertas ini untuk Syifa ya. Oke, Mas Jamal. Assalamualaikum. Syifa. Syifa.
ini kan peta harta karun. Wah, kalau gitu aku mau cari harta karunnya sekarang ah. Nah, sekarang kita langsung ke lokasi harta karun yang Mas Jamal bikin tadi ya. Oke, Mas. Kalau dari peta ini, kayaknya tempat harta karunnya ada di dekat pohon sana deh. Loh, kamu kok ada di sini sih, Siva? Loh, kamu ngapain di sini, Nis? Aku mau mengambil harta karun. Aku juga. Loh, kamu kok tahu kalau di sini juga ada harta karun? Ini, aku tadi dapat peta harta karunnya di depan rumahku. Iya, aku juga. Aku tadi dapat peta harta karunnya juga di depan rumahku. Loh, kok kita bisa sama-sama dapet ya? Ya udah, Nis. Yang penting kita ambil dulu harta karunnya. Emang harta karunnya di mana? Wah, ternyata harta karunnya di atas ya. Iya, tapi masalahnya harta karunnya ada di atas pohon. Gimana kalau aku gendong aja sih, Pak? Wah, ide kamu bagus juga, Nisha. Ayo, Nis, dikit lagi, Nis. Hore, dapet Nis karungnya. Hore, berhasil. Wah, seru banget nih mainnya. Mas Jamal, Laeli. Gak, Mas, ini aku tadi sama Siva habis menemukan harta kak. Enggak, Mas, tadi kita berdua habis main aja kok. Gak apa-apa kok, kalian tadi lagi mencari harta karun kan? Kok Mas Jamal tahu sih? Ya karena tadi yang ngasih kalian harta karunnya memang Mas Jamal dan Laeli. Habis tadi Laili cerita kalau kalian berdua pada musuh-musuhan. Ya akhirnya Mas Jamal sama Laili punya ide untuk membuat kalian baikan lagi. Oh, jadi Mas Jamal sama Laili ya yang bikin ini semua? Iya, bisa. Aku soalnya gak mau kalian berdua berantem. Kan kita sahabatan. Iya sih, aku juga gak mau kok berantem sama kalian. Maafin aku ya, Siva. Iya, Nisa. Aku juga minta maaf ya kalau tadi udah marah sama kamu. Nah, gitu dong, baiknya lagi. Oh iya, kalian belum buka harta karunnya ya? Buka di sana. Wah, ini karet gelang yang tadi ya. Asik. Kalau gitu kita main karet lagi yuk, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, ingat ya, kita nggak boleh saling bermusuhan dengan sahabat kita sendiri. Kalau memang ada masalah, lebih baik dibicarakan dan diselesaikan saat itu juga, agar di depannya kita nggak saling musuhan. Padahal kalau kita saling berteman dan bekerja sama, maka semua hal dapat kita atasi bersama. Seperti apa yang Siva bisa lakukan saat ingin mengambil harta karun dari atas pohon. Kalau begitu, ikutin terus video-video di channel Petualangan Jamal Laili ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Jadi tadi video ada makna yang didapat ya. Kayaknya ini bukan cuma siapa tadi itu pemerannya? 2 orang, 4 orang sama semua. Jamal, Siva, siapa? Nisa, siapa? Laila. Ya, oke. Jadi yang siapa tadi yang bermusuhan itu? Oke, tapi ini mereka wanita itu bermusuhan. Kayaknya bukan cuma mereka yang bermusuhan. Mungkin pernah kalian juga mengalami seperti ini. Mungkin bermusuhan dengan temannya. Pak, apa yang terjadi kalau kalian bermusuhan? Tidak ada apa yang jadi. Itu bagus tidak? Kemudian tadi yang cerita itu mereka akhirnya itu ada yang mendamaikan mereka. Orang tadi kakak si Jamal tadi mendamaikan mereka untuk membuat tadi
tadi harta karun, dan itu harta karunnya itu kebetulan di atas pohon, ya. Dan ini tadi 2 orang, mereka tidak bisa mengambil harta karun di atas itu kalau tidak mereka kerja sama. Dengan kerja sama, mereka bisa mengambil harta karun. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian sering melakukan kerja sama? Sering atau tidak? Sering. Kayaknya ada ragu-ragu. Sering. Berarti dia antara jarang kerja sama atau memang dia cuma sendiri-sendiri. Sering atau tidak? Sering. Oke. Saya mau lanjut. Kalau sering, tadi kan semuanya berbicara. Jessica, kamu lakukan kerja sama, contohnya seperti apa yang sering kamu lakukan dulu? Contoh kerja sama apa yang kamu lakukan? Apa? Contohnya, Mas tidak tahu. Yang biasa kamu lakukan, contohnya saya kerjasama dengan temanku untuk ini. Apa yang kamu lakukan? Oke, Dedi apa? Oke, membuat lampu tepuk tangan untuk Dedi dulu ya. Nah, membuat lampu sehari. Ya, waktu kalian praktek, kalian tidak akan bisa menyalakan lampunya itu kalau tidak ada kerja sama. Ya, itu pentingnya kerja sama. Oke. Pertanyaan kedua. Coba Andiaura, mengapa kita perlu kerja sama? Berdiri ya, kasih keras suaranya. Karena dengan adanya kerjasama, hal yang akan dilakukan atau pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Oke, tepuk tangan. Sudah kerjasama. Oke. Apa manfaatnya? Ada yang bisa jawab ke tangan? Apa kira-kira manfaat dari kerjasama? Oke. Ada yang bisa? Wahyu. Apa manfaat dari kerjasama? Oke, pekerjaan akan lebih mudah mau bersama ya. Manfaatnya banyak, manfaatnya sebenarnya. Oke, yang keempat, apa yang terjadi jika kita tidak kerjasama? Siapa yang berani katakan? Laki-laki. Oke, bisa. Apa yang terjadi kalau kamu tidak kerjasama? Kira-kira, Saki, kalau kamu tidak lakukan kerjasama, apa yang kira-kira yang terjadi? Oke? Pekerjaan tidak akan menjadi mudah. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, harus semuanya semangat. Kayaknya nggak semangat langsung ini. Semua juga dari pagi ini. Oke, mungkin makan air. Oke, jadi sini perhatikan, apakah kalian tahu ternyata bukan hanya kita yang kerjasama, bukan cuma kita yang kerjasama ini, yang misalnya kalian teman kelas atau tetangga dan lain sebagainya, bukan cuma itu saja yang kerjasama, tetapi setiap negara pasti melakukan kerjasama. Mengapa setiap negara melakukan saling bekerja sama? Kita akan pelajari hari ini. Mengapa mereka harus kerjasama? Jadi bukan cuma kita ini harus kerja sama, negara pun juga harus melakukan kerja sama. Tahu tidak, manusia itu tidak akan bisa hidup kalau tanpa bantuan orang lain. Sama dengan negara tidak akan bisa maju juga atau berkembang kalau tidak ada pengaruh juga dari negara lain. Makanya itu perlunya kerja sama. Oke. Baik, di sini perhatikan aku sekalian. Di sini terjawab tadi ke beberapa pertanyaan yang saya berikan. Mengapa perlu kerjasama? Oke, bekerja sama akan memudahkan suatu pekerjaan sehingga akan lebih cepat selesai. Kemudian yang kedua, dengan bekerja sama beban kerja akan terasa ringan karena kerjakan bersama-sama. Tadi disampaikan ya. Kemudian menumbuhkan jiwa sosial. Oke, jiwa sosialmu artinya kamu berjiwa sosial, artinya antara kamu dengan orang lain. Itu artinya jiwa sosial. Kemudian manfaatnya mempercepat pekerjaan tadi, melatih komunikasi, kemudian menumbuhkan rasa kebersamaan, terhindar dari sikap egois. Ada di sini egois. Ini kalau orang kerja sama, sikap egois dibuang jauh-jauh. Ya, ego, ada biasa egois ya. Dia cuma mementingkan dirinya sendiri. Oke, kalau dalam kerjasama tidak boleh ada namanya egois. Kemudian yang kelima, melatih diri menghargai dan menghormati orang lain. Sama tadi kasusnya tadi yang kamu lihat video. Karena mungkin tadi temannya yang itu tidak mau diganti-ganti ya. Egois ini orangnya seperti itu. Tidak mau diganti-ganti padahal temannya juga mau main. Dia terus yang mau main. Dia artinya dia ada rasa ego di dalam. Oke, perhatikan aku sekalian.
Di sini ada beberapa gambar bentuk kerjasama. Mau begini ini ilustrasinya saja. Mau seperti ini bentuk kerjasama. Orang biasa kalau berjabat tangan itu, bukan cuma biasanya salam. Kalau misalnya ada pertemuan kemudian bertepuk tangan itu artinya melakukan kerjasama. Oke, ini anak-anak kecil dan ini saling melengkung. Biasanya kerjasama diidentikan dengan ini tangan, saling bergandengan. Itu biasa identik dengan kerjasama ya, saling bergandengan. Artinya ini dari awalnya terpisah disatukan ya. Bergandengan berarti ada rasa kerja sama. Oke, selanjutnya anak sekalian, karena ini adalah saya menggunakan project based learning, kalian akan lebih fokusnya kalian itu adalah belajar. Ya, jadi saya cuma saja fasilitator. Jadi saya akan bagi ke beberapa kelompok 4 sampai 5 orang. Oke, mungkin ini kelompoknya ini sudah duduk juga, mejanya sudah teratur kelompoknya. Oke, baik, untuk kelompok 1 coba perkenalkan temannya satu-satu. Oke, coba kiri. Seperti ini, perkenalkan temannya di kelompok 1 itu. Ayo. Kenapa ketawa? Kiri, teman. Oke, selanjutnya yang kedua sampai kemarin. Oke, perkenalkan temannya. Suaranya lantang. Sini, selanjutnya. Oke, baik. Yang ke oke. Oke, selanjutnya ke-5. Oke, ke terakhir. Oke, tepuk tangan untuk semua dulu. Ya, kenapa saya tepuk tangan supaya ya kalian konsentrasi kembali lagi ya, konsentrasi. Oke, baik. Bapak akan bagikan sedang kelompok di sini. Di sini ada bahan bacaan untuk kalian pahami ya. Di sini ada bahan bacaan. Ini terkait yang kalian akan kerjakan sebentar. Ya, ini masih bentuk kerjasama Indonesia. Oke, sebelum itu perhatikan sekalian. Sebelum kita lanjut, perhatikan. Saya sudah bagikan ya. Simpan dulu, jangan dilihat dulu nanti. Simpan dulu. Nanti difokus belum saya suruh apa-apa, simpan dulu. Saya suruh bagikan memang. Tinggal nanti kalian eksekusi atau kerjakan. Oke, perhatikan di sini. Jadi baik anak sekalian, proyek hari ini adalah membuat peta pikiran. Oke, dalam membuat peta pikiran itu ada beberapa harus kalian pahami. Ada kata ini harus 5W 1H ya. Ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ini kayaknya sudah pelajari semalam. Sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya, selalu ada dibahas ini. 5W 1H. Oke. Ini proyek kita hari ini membuat peta pikiran. Selanjutnya, alat-alat yang harus dibutuhkan dalam membuat proyek ini. Yang pertama, kertas manila. Yang kedua, spidol warna atau warna spidol. Kemudian pensil. Kemudian mistar, gunting, lem kertas, ataupun kalau ada kertas berwarna. Ini lebih bagus. Nanti akan kalian kreasikan sendiri. Oke, ini untuk alat dan bahan untuk proyek ini. Semuanya bawa tidak? Ada yang tidak bawa?
Oke, semuanya bawa semua ya. Oke, baik, baguslah kalau semuanya dibawa. Di sini ada beberapa contoh peta pikiran. Ini kalian akan kreasikan sendiri. Bapak siapkan ini, terserah mau bentuk bundar kah, mau bentuk kotak, mau digambar-gambar dalamnya. Intinya buatlah peta pikiran yang menarik, yang bisa digambar, terserah kalian. Oke, selanjutnya perhatikan lagi, perhatikan. Oke, karena ini berbasis proyek, jadi proyek minggu depan kita proyek ya, bukan cuma orang-orang yang kerja corak di lantai proyek. Kita juga melakukan proyek. Ya, proyek minggu depan masih terkait materinya, tetapi kita fokusnya membuat poster. Ya, ini beberapa contoh poster. Kayaknya sudah terbayang. Berarti tentang poster cinta produk-produk Indonesia. Kita akan bahas untuk minggu depan. Karena kan tadi tujuan pembelajaran sudah terkait jenis-jenis reklame. Jenis-jenis reklame, dan itu merupakan poster bagian di dalamnya dari reklame itu. Oke, ini poster membuat poster untuk minggu depan proyeknya. Alat-alat yang dibutuhkan juga sama. Ya, makanya saya bilang proyeknya sama. Ya, cuma beda saja. Jadi kalian akan fokus gitu. Untuk alatnya ada kertas manila, ada spidol warna, ada pensil dan kertas gunting mistar dan kertas berwarna. Ya, terserah mau kasih tanda, nanti kalian kreasikan sendiri gambarnya. Jadi sini kemampuan, keterampilanmu. Yang suka menggambar ini kayaknya wah, dia suka sekali kalau menggambar-gambar. Oke. Baik. Oke, sebelum kalian eksekusi ini kalian kerjakan, naikkan semua bahan-bahan dulu. Naikkan semua di meja. Oke. Sudah ada saya kasih teksnya ya. Oke, sudah ada semua warnanya dikasih naik semua di meja. Pokoknya lemnya kalau ada pista, pensil, semuanya dinaikkan, hapus. Pokoknya apapun yang kamu bawa naikkan semua. Oke, sudah semua. Oke, kalau begitu untuk memperjelas yang Bapak sudah kerjakan sama, lihat video di sini, durasinya mungkin 6 menit. Ya, kalian perhatikan masih terkait itu. Ini tambahannya dari materi yang ada yang saya sudah bagikan itu. Jadi kenapa perlu itu supaya kalian lebih mendalami materinya ya. Oke, perhatikan baik-baik semuanya. Setiap kelompok memperhatikan videonya karena ini masih terkait dengan itu yang kamu kerjakan. Perhatikan. Ini dari kementerian ya. Halo sahabat ilmu, masih ingat kan kalian episode lalu kita sudah membahas mengenai kerjasama regional dan pentingnya kerjasama tersebut bagi Indonesia. Kita juga membahas bahwa negara-negara yang berada di suatu kawasan ini memiliki payung kerjasama regional, persis seperti mahasiswa memiliki himpunan dan anak SMA memiliki OSIS. Nah teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kerjasama yang paling penting untuk Indonesia, yaitu ASEAN. Teman-teman mungkin pernah dengar mengenai ASEAN, namun mungkin masih belum paham apa sih sebenarnya ASEAN itu? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi regional yang memayungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu kawasan kita dan tetangga-tetangga dekat kita. ASEAN mempunyai 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. ASEAN memiliki seorang sekretaris jenderal yang saat ini dijabat oleh Dato' Lim Jock Hoi dari Brunei Darussalam sejak Januari 2018. Masing-masing negara anggota berkesempatan menjadi ketua ASEAN secara bergilir setiap tahunnya. Ketua ASEAN menjadi tuan rumah rangkaian pertemuan ASEAN, termasuk pertemuan tingkat kepala negara. Saat ini, pada tahun 2020, ketua ASEAN adalah giliran Vietnam. Sementara Indonesia akan menjadi ketua pada tahun 2023. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia merupakan salah satu founding father atau pendiri ASEAN bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menjadi wakil Indonesia dalam menandatangani perjanjian piagam pembentukan ASEAN. Tujuan utama pembentukan ASEAN adalah memajukan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. Hal ini dilakukan dengan prinsip utama ASEAN, yaitu non-intervensi, di mana para anggota harus saling menghormati kedaulatan serta integritas wilayah dan tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota lainnya. Hal ini membuat kebijakan ASEAN fokus untuk membangun kepentingan bersama dan bukan untuk saling menekan anggotanya. Kita juga bisa bangga loh karena Jakarta merupakan ibu kota ASEAN dengan adanya rumah bagi sekretariat ASEAN sejak 1981. ASEAN bahkan memiliki gedung sekretariat baru yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2019. Sekretariat ASEAN berlokasi di Jalan Sisingamangaraja nomor 70A Jakarta. Di dalam gedung inilah berbagai keputusan strategis ASEAN dibahas dan diputuskan. Untuk memenuhi tuntutan dinamika global dan lebih berkontribusi kepada masyarakatnya, pada tahun 2015 ASEAN bentuk konsep masyarakat ASEAN atau ASEAN Community untuk bererat integrasi anggotanya hingga di tingkat masyarakat. Konsep ini terdiri dari 3 pilar, yaitu politik keamanan untuk saling menjaga perdamaian di kawasan regional dan global, ekonomi untuk membangun kawasan ekonomi terintegrasi dan berdaya saing tinggi, dan sosial budaya untuk mempererat masyarakat di sektor sosial dan budaya. Nah, ketiga pilar ini nantinya akan diperkuat pada tahun 2025 dengan pembentukan konektivitas ASEAN atau ASEAN Connectivity, guna menciptakan kawasan Asia Tenggara yang terintegrasi, baik dari segi penduduk, infrastruktur, maupun komunikasi. Terus, apa manfaat Indonesia menjadi anggota ASEAN? Sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini, ASEAN adalah bagian tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia. ASEAN juga merupakan suatu guru politik luar negeri Indonesia. Bersama Indonesia ASEAN kuat, bersama ASEAN Indonesia maju. Pertama, ASEAN adalah wadah pemersatu negara-negara Asia Tenggara untuk saling tolong-menolong dalam menghadapi tantangan kawasan dan global seperti bencana alam, krisis ekonomi, konflik kepentingan, hingga pandemi global. Masalah-masalah yang Indonesia tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri, seperti situasi pandemi COVID-19 yang sangat butuh usaha bersama. Kedua, ASEAN adalah mitra strategis dan pasar besar bagi investasi, perdagangan, dan sumber daya manusia Indonesia. Dengan total wilayah yang luas 5.060.100 km persegi, jumlah penduduk 650 juta jiwa, dan kekuatan ekonomi GDP 2,9 triliun dolar, ASEAN adalah pemain besar dalam ekonomi global. Ketiga, bersama ASEAN, Indonesia dapat semakin kuat bernegosiasi di dunia internasional. ASEAN punya pengaruh besar dalam menjaga perdamaian dan peningkatan kesejahteraan, tidak hanya di kawasan tapi juga di dunia. ASEAN punya 10 mitra dialog yang bekerja sama baik secara bilateral maupun dalam kerangka-kerangka kerjasama. Selain mekanisme kerjasama dengan masing-masing mitra dialog, ASEAN menjalin kerjasama melalui mekanisme seperti ASEAN Plus 3, East Asia Summit, dan ASEAN Regional Forum atau ARF. Sebagai contoh, Indonesia melalui ASEAN mendorong konsep Indo-Pasifik untuk menciptakan kawasan Laut Hindia dan Laut Pasifik yang fokus terhadap perdamaian dan kesejahteraan. Pasti sekarang kamu mikir, terus apa hasil ASEAN yang sudah dirasakan untuk kamu? Selain menciptakan lingkungan damai yang sangat penting untuk memajukan kemakmuran, ASEAN juga terus berupaya menciptakan kebijakan konkret dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakatnya. Salah satu contoh manfaat yang sudah dirasakan adalah kemudahan saling bepergian ke negara-negara ASEAN. Kamu tidak harus pakai visa untuk berkunjung ke sahabat kamu di ASEAN. Dengan bebas visa ini, Indonesia juga dapat lebih banyak menarik turis ASEAN untuk industri pariwisata. Konsep ASEAN Connectivity juga membuat negara ASEAN lebih gencar membangun infrastruktur dan transportasi untuk memudahkan konektivitas antar bangsa. ASEAN juga menjadi wadah membangun kesepakatan ekonomi yang saling menguntungkan agar produk Indonesia bisa masuk ke negara-negara ASEAN. Kita juga bekerja
bekerja sama saling membantu ketika ada bencana alam melalui One ASEAN, One Response. Dan tentunya membuka kesempatan yang lebih besar bagi sumber daya manusia Indonesia seperti kalian-kalian untuk berkarya. Nah, itu sekilas mengenai ASEAN dan Indonesia. Kalau kamu masih ada yang penasaran, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti pertanyaanmu akan dijawab oleh para diplomat kita. Episode mendatang, kita akan membahas mengenai perjanjian. Oke, baik. Jadi itu tadi ini sebagai tambahan materi yang saya sudah kasih. Jadi kamu sudah tahu sejarahnya, kan sudah pelajari tentang ASEAN, sudah pelajari ini, diingatkan kembali apa ASEAN itu, bagaimana ASEAN itu, apa yang dilakukan dan lain sebagainya, apa manfaatnya. Dan dari video pembelajaran intinya, pembuatan organisasi ASEAN ini sangat bermanfaat untuk negara kita juga ya. Negara kita, misalnya kalau kalian tadi sudah disampaikan kalian pergi berangkat ke luar negeri atau misalnya ke Singapura atau apa, itu tadi tidak perlu pakai visa ya, visa untuk jalan-jalan ke negeri itu yang di ASEAN saja, karena sudah mereka kerja sama-sama ya. Itulah pentingnya kerja sama. Ini yang lainnya kerjakan di sini ya, tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Satu orang ada ya contohnya dalam situ. Oke, lagi waktunya 40 menit. Ayo cepat. Kamu bisa selesaikan. Mau kemana sekarang? Baru boleh tulis. Kalau bisa sudah ada yang menempel, supaya tidak lari nih, ya. Kalau bisa sudah ada yang menempel, karena waktunya jalan terus. Ya. Wah, masih belum saya lihat ada tulisan di dalam ya. Lambat sekali tulisannya. Kalau gitu tulis biasa saja. Jangan sampai lama waktunya, tinggal kamu tulis sama sekali. Ada yang bisa menempel supaya rapi. Ada yang sudah menulis juga. Masih harus sesuai dengan yang akan dikawan. Spidolnya bisa kasih warna-warna tulisannya supaya bervariasi. Sini bagaimana? Ya,
hati bentuk merah putih. Baik, cepat. Selanjutnya jalan terus. Jalan terus. Kalau ini spidol kamu pakai apa nanti? Warna isi ya pokoknya kreasikan sendiri warna apa yang cantik. Ini kan biasa buat ambil ini hijau, ini merah, ini bakunya hijau, nanti didatang. Sesuaikan saja yang mana cantik gambarnya. Kami gini kita dilihat toh. Kalau ini sama kayak sekali. Warna. Oke, ada yang bisa warnai juga. Kenapa? Ini sudah bisa. Ada apa saja. Ya, bisa blok terserah. Bentuk logam, bentuk apa, terserah bentuk ikan. Intinya kreasikan sendiri, menarik peta pikiranmu. Oke, kamu sudah. Belum ada yang bisa lihat, ada yang bisa ini belum ada. Bisa dicatat sendiri saja. Kalau memang pakai pulpen kasih sendiri, baru kasih warnai. Ya. Ada yang terakhir saya kasih lihat di dalamnya. Kalau mau tidak ada kawan. Lihat itu yang saya sudah bagikan. Yang baru-baru saya bagikan, yang kalian tulis di belakangnya. Lihat yang belakangnya. Kalau mau kita lihat itu materi yang saya bagikan. Terus sama ini bumbu ini lihat jauh. Lihat yang saya sudah bagikan tadi. Ada beberapa lihat di belakangnya dan di belakangnya. Ada yang di belakangnya. Saya kasih contoh, banyak contohnya. Materi yang saya bagikan tadi. Lihat di belakangnya. Nih, lihat ada contohnya. Kalau mau kasih kayak gini terserah. Ayo, cepat. Buat dulunya jalan terus.
tambahan. Di sini kan ada beberapa. Kamu ambil saja satu contoh, salah satu contohnya saja, buat contoh maksimal. Tidak usah terlalu banyak kamu tulis di sini. Jangan kamu ikuti semua ya. Jangan kamu ikuti. Kalau kamu ikuti ribet, penyesuaian tulisan di dalam. Ya, simpan saja peta pikirannya. Ya, oke, kira begitu ya. Jadi harus tulis tema. Ada yang tulis tulisan di dalam. Kalau ini menurutmu sulit, yang begini, gak usah pakai ini. Kamu kreasikan langsung tulisan sendiri. Lama kalau ini kamu cetak lagi, bagaimana? Ya, mending kamu tulis saja. Ini peta pikiran dibuat kayak semacam kayak peta. Ya. Sekali memberikan warna, oke, sekali menulis. Jangan berlompat ya, tinggal. Oke, ditulis memang. Sudah ada yang contoh saya kasih. Ya, contohnya saya. Contohnya dua saja, hingga surat, bisa singkatnya saja. Bisa gambar-gambar juga.
waktunya jalan terus. Kenapa yang lainnya nggak ada? Tulis sama saja di sini, nggak usah ditulis gini ya, pegangan saja. Apa yang nggak bisa dilihat? Jadi jangan terus. Bisa bilang dua saja paling banyak, paling banyak tiga. Contohnya apa yang kerja sama tim? Tidak tahu ini. Jadi saya sudah kasih materi contohnya. Materi contohnya ini. Saya contohnya oh, tidak apa-apa. Apa di sini? Langsung dari depannya. Harus ada yang antara judulnya di atas ya. Yang sini. Lihat ya kayak gini. Ini ada judulnya di atas. Sebelum kamu tulis contohnya kayak gini. Kerannya apa? Bidang sosial kah? Bidang ekonomi? Kan ada semua contoh itu. Harus ada judulnya di atas. Kayak gini di atasnya. Ya, buat hari ini saya bagikan ya. Saya sudah bagikan di dalam videonya. Mau kabel itu kerja sama saya di tengahnya. Sudah ada yang menulis bagian. Kasih besar-besar dan tulisan menjadi kecil, besar jempolnya. Tidak apa-apa. Ayo, waktunya lagi, sebentar lagi 20 menit.
lambat. Ya, 15 menit semuanya harus sudah selesai ya. Oke, sudah ada yang menulis, sudah ada yang mau selesai. Oke, yang belum harus kerja sama semua. Kalau tidak kerja sama sulit diselesaikan. Ya, akan sulit kalau tidak dilakukan secara bersama-sama. Terserah bagaimana bentuknya kamu. Oke, sini sudah selesai warnanya. Oke, ayo berkreasi semua. Aman.
sama. Ya. Ada yang mewarnai? Pokoknya sederhananya yang sampai tertinggal. Ingat yang perlu kamu tulis isinya juga ya. Isinya di dalam perlu kamu catat di dalam. Kalau ini mau di sini nomor sekali saja bisa. Kamu bagi ini nomor. Ada di mana kalau kita pendampingan? Oke, 9 menit lagi. Teman-teman main-main. Ini kalau kedua ada satu seri kali saya lihat bisa namanya. Makanya percepat nih Pak. Ya. Oke, 8 menit lagi. Kenapa pakai pulpen? Bagus kalau pakai langsung spidol. Jelas. Jelas kalau spidol pakai warna. Tidak apa-apa. Lanjutkan nih. Jadi bagus kalau spidol. Kenapa pakai pulpen? Lebih enak kalau spidol kamu pakai. Lebih bagus kalau spidol diisi. Depan pulpen. Padahal saya kalau spidol untuk ini warnai. Oke, ada yang lain kenapa tidak ada tugasnya? Tugasnya bagaimana bentuknya? Warnanya bagaimana warnanya? Oke,
menit lagi. Oke, kelompok ini sudah selesai. Ya, yang lainnya menunggu sisa 3 menit lagi. Oke, bisa kasih warna-warna, referensikan ke warnanya. Bisa kamu kasih bagaimana gambarnya, ini kan warnanya. Ini kan supaya ada warnanya supaya lebih bagus ternyata. Kan tidak ada warnanya. Oke, di sini ini juga menuju. Wah, ini keren juga ya. Waduh, oke, bagus ya. Oke, kasih warna supaya lebih indah lagi. Oke, di sini bagaimana? Oh, belum selesai ini sama sekali. Baik, cepat. Ya, bisa lagi. Oke, kasih warna supaya indah ya. Di sini kelompoknya. Kelompok ini sudah selesai tidak? Oh, di depan. Oke. Ayo cepat ya. 2 menit lagi. Ya, intinya kerjakan harus saling kerjasama. Ya, ada yang tugasnya mewarnai, ada yang tugasnya lem, ada yang tugas pokoknya bagi tugas. Di sini dari sama sekali lemnya. Sekarang lagi sekarang. Tugasnya lem. Sekarang cepat. Jadi semua. Maka kalau 2 jadi 2 saja contohnya. Kalau memang 2 saja, nggak usah lebih. Kalau memang sedikit, ayo kelompok 3. Ayo, sudah. Kalau 2 contohnya 2 saja. Ya. Kelompoknya kan bentuk saja. Ya, sudah selesai sekarang. Tempel. Apa lagi saja ya? Kamu baik sekali mungkin saja itu saja.
Tulis nama kelompoknya ya. Ya, apa? Dua saja contohnya, terlalu banyak. Kalau terlalu banyak. Sementara yang lainnya kerjakan, kita persilakan dulu kelompok 3. Oke, silakan naikkan semua. 4. Ayo, di sini semua. Yang lainnya tetap kerjakan ya, sambil menunggu waktunya. Apa yang bisa? Ada yang teman pegang gini, nanti foto ya. Foto dulu. Foto dulu. Oke, sudah? Foto dulu di situ. Oke. Sini. Oke. Sudah? Apa yang bisa pegang sama kamu bicara ya? Baik kami ini kalau sentakan ya. Baca ini banyak yang membaca saja. Bacakan saja. Oke. Baik teman-teman kami kelompok 4. Oke. Perhatikan. Oke, dari Oke. Ini bentuk kerjasama Sebentar. Oke, beri aplaus dulu untuk supaya mereka semangat. Aplaus dulu. Oke, silakan dimulai. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 dan ini kerjasama negara-negara ASEAN. Yang pertama, di bidang politik dan bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan. Oke, apa makna ini? Waktu bersama, mandat bantuan hukum timbul.
Salah satunya angkat bantuan hukum pintar bagi pendidikan yang merupakan sebuah ekonomi dalam menghadapi. Oke, gini ya, kalau perhatikan semua teman-teman kelompok yang lain. Jadi kalau presentasi seperti ini ya dibacakan. Baik kami dari kelompok 4, ini adalah kerjasama negara-negara ASEAN. Salah satunya bidang politik. Bidang politik itu memuat satu. Ini ceritakan, baca. Kemudian yang kedua bidang ekonomi. Ini. Yang ketiga bidang sosial budaya. Terus yang keempat ini contohnya. Gitu ya. Nanti kelompok 5 setelah ini ya. Kelompok 5 setelah ini. Oke, tapi tidak apa-apa. Ini hasil kerjanya teman-temanmu. Oke, baik. Perhatikan. Kelompoknya. Oke, baik. Jadi inilah penampilannya. Jadi ini seperti inilah bentuk dari kelompok ini. Saya akan ke depan belajar ya. Karena minggu depan akan seperti ini lagi ya. Belajar lagi. Nanti kelompoknya tetap seperti ini. Ya, karena minggu depan harus kuliah. Nanti poster. Oke, perhatikan semua teman saya. Dari awal seluruh kelompok 4 dulu. Oke, kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, ya, saya orang begini. Supaya bagus buat teman-teman kesini. Waduh, ini ceritakan ini apa ini ya? Bisa diceritakan semua. Jangan jangan usah coba Kami dari kelompok 5. Jangan lihat misal saya bilang, jangan kamu lihat apa yang saja. Ini tidak akan Oke. Bisa dimulai. Kita dari kelompok 5. Ini hasil kerjasama kami, kerjasama ASEAN. Ada di bidang sosial dan budaya. 1. Saling membantu negara yang sedang dilanda bencana. 2. Pertukaran budaya dan seni serta festival film ASEAN. Ada juga dalam bidang pendidikan mengadakan Olimpiade Regional Asia Tenggara untuk negara ASEAN. 2. ASEAN University yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi untuk mencapai internasional pendidikan. Dan ada juga di bidang ekonomi. 1. Kerjasama di sektor cadangan pangan. 2. Dibentuknya pusat promosi ASEAN. Juga di bidang politik untuk kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. 2. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran serta pengembangan antara parlemen. Oke, semuanya perhatikan. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5 dulu.
kelompok berapa lagi? Kelompok 1. Oh, kelompok 1 sudah ya. Oke, simpan baik-baik. Itu masih dipakai nanti di minggu depan. Ini masih terkait. Oke, baik. Beri aplaus dulu supaya mereka semangat terus. Oke. Kami dari dulu kerjasama kami. Kerjasama ASEAN. Asia Tenggara saling membantu negara yang sedang dilanda bencana. Ketiga, tanyakan bantuan hukum timbal balik pidana. Dibentuknya pusat komunikasi ASEAN. Oke, baik. Semuanya dalam kelompok yang lain semuanya duduk dulu di tempat dari yang berdiri. Semuanya duduk. Ya, semuanya duduk. Perhatikan, semuanya duduk. Tidak ada yang berdiri. Duduk semua kecuali kelompok ini. Semuanya duduk. Jessica. Duduk. Saki duduk. Oke, ini penampilan, jadi harus tetap belajar ya, konsentrasi. Karena itu nanti ke depan nanti kamu masuk SMP itu selalu juga berbicara tentang hukum. Jadi jangan kalau ini kan sudah dibuat pasti sudah selesai. Harusnya sudah selesai. Oke, baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Baik, silakan. Oke, kelompok berapa lagi? Sudah, kelompok 3. Oke, silakan. Sudah tentukan tadi apa yang dibaca saja. Kami dari kelompok 3. Gini, belajar kalau bicara arahkan ke teman yang kami dan kelompok ini ya. Jangan kalau kami dan kelompok belajar teman yang Kami dari kelompok 3 dan ingin bentuk kerjasama ASEAN. 1. Di bidang politik. 2. Di bidang bentuk kerjasama sama ASEAN dalam bidang sosial dan negara. 3. Bidang ekonomi. 4. Bidang pendidikan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi ini tinggal dibaca saya ya. Yang kamu sudah tulis. Saya ini ada waktunya, tapi ini kita juga berburu waktu. Nanti ke depan harus nanti poster ya, karena masih tetap sampai kembali. Oke, satu lagi yang sudah. Oke, kelompok 2. Ayo terakhir. Apa yang bicara? Kami dari kelompok 2 ingin bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial budaya, di bidang pendidikan. Contoh di bidang ekonomi, masyarakat ekonomi ASEAN yang merupakan sebuah integrasi ekonomi dalam menghadapi perdagangan
Saya simpan ya. Oke, yang terakhir. Oke ya, simpan baik-baik, lipat memang. Nanti yang terbaik akan ditempel di gelas. Ya. Yang bagus akan ditempel. Terakhir sebelum kita tutup. Saya sebagai ketua kelompok yang saya ini teman-teman saya yang bernama Afgan, Noval, Nail, dan Wahyu. Ini dia bentuk kerjasama ASEAN dan Indonesia. Pertama, di bidang sosial dan budaya. 1. Saling membantu negara yang sedang dilanda bencana. 2. Di bidang pendidikan, mengadakan olimpiade regional Asia Tenggara negara anggota ASEAN. 3. Di bidang politik, praktek bantuan hukum timbul balik di bidang pidana, Treaty on Mutual Assistance and Criminal Law. Yang keempat, di bidang ekonomi. 1. Masyarakat ekonomi ASEAN yang merupakan sebuah integrasi ekonomi dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara perbatasan. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, baik. Jadi semuanya disimpan. Oke, perhatikan semua. Perhatikan semua. Semuanya duduk dulu, tidak ada aktivitas lagi. Semuanya duduk di tempatnya, oke? Sudah cukup ya. Oke, jadi kenapa kalian tadi buat peta pikiran? Ini kenapa harus dibuat seperti peta pikiran? Ini jalan pikiranmu tentang bentuk kerjasama yang ada di ASEAN. Ya? Jangan ada yang bicara dulu. Oke, jangan ada yang jalan-jalan dulu. Duduk dulu. Saya bilang tidak ada aktivitas dulu. Oke, jadi beberapa bentuk kerjasama di ASEAN itu yang kamu tulis tadi. Ada ekonomi, sudah jelas ya. Ada yang disebutkan ada masyarakat ekonomi ASEAN, yang itu tentang perdagangan. Yang kedua ada politik, ya, tentang politik. Ada juga bidang pendidikan dan ada sosial atau budaya. Jadi itu beberapa, dan itu tadi sudah kamu tuangkan di peta pikiran. Oke, jadi ada tadi saya lihat beberapa gambar. Wah, sudah mendukung tadi seperti tadi yang kelompok 5. Itu ada beberapa gambar negara, itu kreasinya sendiri. Nanti ke depan karena ini proyek, kita akan lebih kreasikan nanti untuk pertemuan selanjutnya ya, untuk membuat poster. Oke, saya kira itu saja. Oke, kalau begitu semuanya berdiri, kita speaking dulu. Oke, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke, kalau kita menyanyi dulu. Oke, gini ya. Sayonara. Tahu semua lagunya? Tahu? Tahu tidak? Sayonara, sayonara. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya, oke, bisa? Oke, semuanya, makanya semua berdiri. Semuanya kan tadi tengah-tengah. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara. Pundak, lutut, kaki.
Nanti masih ada yang kurang ya. Oke, sekarang tulis semuanya saja namanya dulu. Tulis namanya. Tulis namanya semua. Kerjakan aja nomor 1. Sudah dijawab tadi dok. Tuliskan. Nah, langsung jawab. Ya nanti saya ambil dari pasal 25. Tulis sekarang. Sekarang tanggal 27. Besok hari 4. Sudah ditulis semuanya? Oke, baik anak-anak sekalian. Semuanya fokus ke Bapak semua dulu. Semuanya fokus. Tidak ada lagi yang beraktivitas. Saya tidak simpan dulu. Jangan nanti sebentar lagi. Jadi, oke, semuanya duduk ya. Oke, baik. Kita akan lakukan di sini. Saya akan tanya satu-satu dulu. Apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Apa yang sudah dipelajari tentang apa? Oke, Jessica, apa yang kamu pelajari hari ini? Bentuk kerjasama ASEAN. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ini perasaan lagi. Bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan materinya? Bagaimana? Geril, apa perasaan Geril? Senang. Senang karena apa? Menggambar. Menggambar. Oke, ada perasaan apa yang kamu dapat tadi, Aura? Bagaimana perasaanmu? Oke, senang karena bisa. Oke, kegiatan apa yang menarik tadi? Apa yang menurutmu menarik? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang menarik tadi? Oke, Wahyu, apa yang menarik tadi, Wahyu? Yang menurutmu tadi apa? Menggambar. Oke, menggunting-gunting ya. Oke, Bapak. Ada yang tidak menarik? Oke, semuanya menarik tidak? Oke, kalau gitu bukan semuanya. Selanjutnya di sini. Tidak, di sini ada pesan moral. Saya ambil ya. Oke, di sini bisa kalian ini masih terkait. Jadi solidaritas dalam hidupnya lebih penting dibanding kemampuan yang bersifat egois. Ya, jadi buang jauh-jauh egoisnya. Jadilah orang yang bisa menghargai dan saling bekerja satu sama lain. Oke, kayak itu. Jadi kerja sama tim. Yang buang rasa egoisnya harus saling menghargai. Oke, baik anak-anak sekalian. Oke, sekarang kita akan nyanyi karena di sini besok kita akan melakukan perayaan Hari Sumpah Pemuda.
Kita semuanya bangkit berdirilah. Dan lagi ya. Perhatikan. Semuanya nanti tepuk tangan. Coba lagi. Pembelajaran itu harus dimulai dengan lagu nasional supaya nasionalisme kalian itu semakin meningkat ya. Lagu-lagu yang jarang kalian dengar, padahal ini lagunya harus yang dikuasai ya. Bangun pemuda, pemudi-pemuda ya. Karena besok sudah kita akan melakukan ya. Oke, baik anak sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran kita, karena kita buka dengan awal dengan doa, kita tutup juga dengan berdoa. Oke, silakan. Oke, perhatikan tidak ada yang beraktivitas lagi. Lihat semuanya tenang dulu. Oke, semuanya tenang. Oke. Baik, terima kasih Laura sudah mengikuti temannya. Oke, baik anak sekalian, jadi terima kasih atas perhatiannya hari ini. Jadi semoga apa yang kalian pelajari ini boleh bermanfaat dan nantinya setelah pulang, setelah hati-hati di jalan, perhatikan kiri kanan kalau ada yang menyeberang, jangan sampai ada yang los-los saja, tidak lihat kiri kanan, harus perhatikan keselamatannya. Sekian saya kembali lagi ucapkan terima kasih. Oke.